Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengasihi kami bukan karena apa yang kami perbuat. Allah mengasihi kami karena apa yang Yesus perbuat bagi kami. Kami minta pagi ini Bapa, buka mata rohani kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang telah Tuhan sediakan, apa yang telah terjadi dalam kehidupan rohani kami. Sesungguhnya di dalam Kristus kami lengkap, utuh, sempurna, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dari pemahaman pengertian ini Tuhan, kami akan menjalani hidup yang berbeda, jauh berbeda dari yang sudah-sudah. Terima kasih Tuhan, kami rindu, siap, dengar, dan melakukannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih untuk pelayanannya Mas Luki, Tuhan memberkati. Juga pagi ini saya katakan, welcome Mrs. Pinkan to this morning service. May God's grace be upon you. Karena beberapa hari Bu Pinkan ini punya pelayanan istimewa, yaitu mendampingi papahnya di Jakarta. Dan hari ini bisa pelayanan. Saya mengagumi suaminya. Saya ditinggal 4 hari, istri saya saja rasanya minta ampun, saudara kasih. Aduh, ternyata peran istri itu luar biasa. Amin. Iya, luar biasa. Saya bersyukur. Saya justru makin menghargai anugerah Tuhan lewat pendamping ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengalami sebuah dimensi ilahi tahun 2026 ini, yaitu mengalahkan dominasi kedagingan Anda. Kita terus bergumul dengan yang namanya kedagingan. Iya. Kadang menang, kadang kalah. Dan ini terus kita mengalami proses. Tapi hari ini ada sebuah rahasia yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara, bagaimana kita mengalahkan dominasi kedagingan Anda. Iya. Jangan melawan kedagingan dengan kedagingan kita. Hari ini kita butuh anugerah Allah. Kedagingan kita, kemanusiaan kita tidak pernah bisa berbuat baik. Bahkan hal-hal yang baik dari kedagingan kita tidak pernah berkenan kepada Allah. Dari mana Pak Petrus tahu? Ya, jemaat di Galatia telah memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Mereka masih ibadah seperti biasa, pelayanan seperti biasa, tapi bersumber dari dirinya karena tertipu dengan ajaran-ajaran kaum Yudais. Lah, saya ingin mengajak saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengalahkan dominasi. Ini luar biasa bagi saudara dan saya. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara kekasih, Kejadian 6 ayat yang ketiga, karena dosa Adam manusia menjadi daging. Rasul Paulus menjelaskan Roma pasal yang kelima ayat 19. Karena dosa Adam kita menjadi orang berdosa, sinners. Itu bentuk adjektif. Jadi kita mewarisi sifat kodrat dosa. Itulah kemanusiaan kita. Ketika saudara saya percaya Yesus lahir baru, kodrat dosa yang kita warisi dari Adam telah disalibkan. Katakan amin. Dan kita telah menerima sifat kodrat Kristus yang baru. Kita dicipta segambar dengan Kristus. Penuh kemuliaan, penuh anugerah, penuh hal-hal yang ilahi dan yang surgawi.
Ini penting untuk kita pahami, untuk saudara bisa mengerti perjalanan rohani kita pada pagi hari ini. Lah, saudaraku, saya ingin memberikan sebuah gambaran, ini hanyalah fungsional, ini apa yang saya berikan ini hanyalah untuk menunjukkan bagaimana saya lebih mudah mengajar saudara, bagaimana saudara lebih mudah memahami akan hakikat saudara, dan saudara bisa mempraktekkan dalam hidup. Ya, bagaimana kita menjalani hidup ini dimerdekakan dari dominasi daging. Saudaraku, manusia itu diciptakan sebagai makhluk rohani, manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ada dua teolog besar dalam dunia ini yang percaya. Pertama, mereka mempercayai bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa dan roh itu sama. Ada teolog-teolog yang mempercayai bahwa manusia itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Saya akan mengajak saudara untuk melihat dasar-dasar dari beberapa ayat. Bahwa kita ini adalah makhluk roh, jiwa, dan tubuh. Untuk apa? Lebih mudah memahami dan mempraktekkannya. Coba beberapa ayat saya ingin ajak saudara melihat. Coba bacakan 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Supaya kita bisa mengerti keberadaan kita sendiri dan fungsi-fungsinya. Ini saya sampaikan secara praktis untuk tujuan praktis mudah memahami dan mengalaminya. Dikatakan di sini adalah sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi apa? Akal budiku tidak turut berdoa. Jadi ada dua dimensi doa. Doa yang mengalir dari roh dan doa yang mengalir dari jiwa yang dituntun oleh akal budi. Ini membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk rohani yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Kalau nanti saudara baca di rumah Ibrani 4 ayat 12, firman itu memisahkan antara roh dan jiwa. 1 Tesalonika 5 ayat 23, kiranya roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Dari beberapa bukti Alkitab kita dapat mengerti bahwa keberadaan kita, ini kita perlu mengenali sungguh-sungguh. Yang terpenting dalam hidup kita ini kita mengenali Tuhan. Yang kedua kita mengenali siapa kita di dalam Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat fungsinya. Supaya saudara betul-betul mengerti kebenaran ini. Bagaimana sesungguhnya. Ya. Roh, jiwa, tubuh. Tubuh ini saudara bisa mengenali. Tubuh ini yang kelihatan. Saudaraku, tubuh ini dapat melihat hal-hal yang ada di sekeliling kita. Itu lewat panca indera. Apa yang kita lihat, kita rasa. Dan orang Kristen yang berjalan dengan yang tubuh ini dilengkapi dengan jiwa. Nanti saya ingin menjelaskan. Jadi saudara kalau berjalan dengan manusiawi tubuh Anda, saudara hanya berjalan dari informasi panca indera. Ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Jiwa ini ada dua. Jiwa ini dapat berhubungan dengan roh, tapi jiwa dapat berhubungan dengan tubuh, dengan hal-hal yang lahiriah. Saudara kasih, banyak orang Kristen yang tidak mengenali kenyataan bahwa inti hakikat kita adalah rohani, manusia roh kita. Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh itu mati. Jadi orang yang mati artinya roh dan tubuhnya terpisah. Sekalipun fisiknya begitu kuat, begitu rohnya meninggalkan tubuhnya, fisiknya tidak dapat berfungsi sama sekali. Dan hari ini sayang banyak orang tidak mengenali kenyataan bahwa roh mereka adalah inti dari diri mereka.
Mereka hidup lebih berdasarkan kepada jiwa mereka. Mereka percaya pada apa yang mereka pikirkan dan rasakan adalah sebuah kenyataan, sebuah realita, atau sebuah fakta. Dalam dunia filsafat ada yang namanya bukti empiris. Yaitu bukti yang dapat dilihat dengan panca indera, diraba, dilihat, dan juga sesuatu bukti yang dapat masuk logikanya. Itu namanya bukti empiris. Ini semua bukan bersifat rohania. Jadi saudara, ketika saudara hidup, ya, saudara percaya bahwa apa yang saudara pikir, bukti, kenyataan, fakta berdasarkan pikiran saudara, berdasarkan perasaan saudara, maka saudara hidup masih secara daging, masih secara manusiawi. Dan orang yang hidup menurut daging, ini akibatnya maut. Kita jauh dari kepuasan, jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketenangan, jauh dari perhentian. Ketika kita mengambil kesimpulan bukti adalah apa yang berdasarkan saya lihat dengan panca indera, bukti kenyataan sesuatu yang real adalah apa yang berdasarkan perasaan dan pikiran. Lah, tanpa sadar orang Kristen banyak yang di area ini. Saya lemah, saya malas pelayanan, saya malas baca Alkitab. Ini sedang hidup di dalam manusiawinya, di dalam jiwanya, di dalam tubuh lahiriahnya. Dan ini tidak bersifat rohani sama sekali. Lah, roh saudara dan saya ini tidak dapat dirasakan. Ini yang jadi masalah, saudara. Roh itu ada di tempat yang terdalam, ini hakikat kita. Nanti kalau kita mati, tubuh ini menjadi tanah, manusia roh kita ini akan kembali kepada Allah. Ini tidak bisa dirasakan. Karena beda. Saudara kekasih, saudara dan saya hanya dapat mengenali realita roh kita. Roh kita ini seperti apa? Itu tidak bisa dengan bukti empiris, itu hanya bisa engkau lihat lewat firman. Lewat apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman ini mewakili dunia rohani. Ya, tadi sudah saya jelaskan, banyak orang Kristen menarik kesimpulan bukti adalah apa yang saya percaya dari pikiran, perasaan, dan informasi panca indera. Tetapi hari ini Tuhan ingin menarik saudara masuk dalam level yang ilahi tahun 2026. Bagi saudara dan saya, bukti adalah apa yang firman Tuhan katakan. Buka tolong Ibrani 11 ayat yang pertama, saya ingin mengulangi lagi. Inilah khotbah penggembalaan seperti ini, saudara kasih. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita ini orang yang selalu punya pengharapan, katakan amin. Dan dasar pengharapan kita cuma satu, firman. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti berdasarkan apa yang kita lihat, kita rasa, itu namanya bukti empiris. Tapi ketika kita mulai percaya kepada Yesus, bukti bagi saudara saya adalah firman. Sekalipun itu tidak kita dapat lihat dengan mata, tidak kita dapat rasakan dengan perasaan kita, bukti realita adalah firman. Bayangkan, kalau saudara secara fakta ilahi, saudara lebih daripada pemenang. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi perasaan saudara ini
situasi kondisinya tidak mendukung saudara, saudara lemah dan tidak berdaya, dan kau menarik kesimpulan berdasarkan tadi bukti yang jiwa ini tadi, saya lemah, saya tidak berdaya. Padahal di dalam roh saudara ada kekuatan supranatural ilahi, katakan amin. Lah, itulah sebabnya Tuhan ingin saudara menjadi orang yang stabil. Ya, orang yang anak-anak itu unstabil, kita stabil. Rohani kita stabil. Kita cepat menyesuaikan dengan keadaan. Ya, kita cepat menyesuaikan dengan keadaan. Jadi ketika saudara mengenali, kembali ke hakikat identitas diri saudara ada di dalam roh saudara. Roh saudara yang kekal. Roh saudara itu yang benar, bukan perilaku saudara. Roh saudara itu benar. Roh saudara lengkap. Seluruh kekayaan Allah, Efesus 1 ayat ketiga ada di dalam roh saudara. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Supaya mata hatimu terang, kau dapat mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang percaya. Saudara seringkali tidak melihat ini. Identitasmu yang baru itu seperti Yesus. Tapi engkau bukan Yesus. Engkau telah memiliki sifat kodrat Kristus, kuasa Kristus, otoritas Kristus. Selanjutnya betapa hebat kuasanya bagi yang percaya, yaitu kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa kebangkitannya ada di dalam saudara. Kristus ada di dalam roh saudara. Semua jawaban ada di dalam roh saudara. Semua kebutuhanmu terjawab di dalam roh saudara. Katakan amin. Lah kalau saudara hidup di dalam jiwa dan informasi panca indera, saudara ini adalah Tuhan di atas segala sesuatu, Galatia 4. Tapi karena saudara masih kanak-kanak hidup berdasarkan panca indera, saudara takluk pada roh-roh dalam dunia ini. Padahal engkau Tuhan atas segala sesuatu. Saya berdoa supaya pagi ini saudara mengalami lompatan iman. Kalau orang bertanya kepada saudara begini, bagaimana kabar bro? Bagaimana kabar sus? Nah, kalau sudah pakai cek, ya kecewalah. Tidak puaslah, tidak bahagialah. Iya. Kata-katamu menunjukkan engkau sedang hidup di dalam jiwani. Hari ini rohmu tidak pernah terpuruk. Di dalam rohmu ada kekayaan Allah. Amin. Ketika orang bertanya bagaimana keadaanmu, engkau harus ekspresikan roh saudara. Luar biasa. Bagaimana keadaan saudara? Inilah keberadaan saudara mulai hari ini dilakukan Tuhan. Ya. Luar, jangan dibalik. Biasa? Luar. Jadi hari ini saudara yang kekasih, saudara ini orang yang luar biasa. Nah, saya ingin tunjukkan identitas diri saudara berdasarkan apa yang Tuhan telah wahyukan. Jadi saudara ini jangan berpikir agamawi nih loh, pola pikir agamawi loh. Saudara kelihatannya bertumbuh, makin tambah lagi, roh saudara makin bertumbuh sempurna. Ketika saya mengatakan bahwa roh kita tidak pernah bisa bertumbuh lagi, udah sempurna, ya. Dr. Yuniarti bersama dengan putrinya Mas Momok diskusi. Pertama saya bingung kok tidak bertumbuh ya roh kita ya. Tapi setelah diterangkan lebih jauh bari ini loh, ini pemahaman ini. Roh saudara itu nanti kalau mati sampai surga sama seperti sekarang. Cuma yang jadi masalah kita tidak mengenali identitas pemahaman, identitas diri kita yang baru, yang luar biasa. Mari saya ingin tunjukkan bagi saudara beberapa ayat. Tolong bukakan Kolose 2 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Ya, Kolose pasal yang kedua, bagaimana kondisi jemaat yang ada di Kolose 2, ya, kita akan melihat. Mulai ayat 8, seperti ini kata firman Tuhan.
Kolose pasal yang kedua. Ini saudaraku, iya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Filsafat yang kosong. Saya tidak menyalahkan filsafat, tapi saya akan memberikan akarnya, akar pemahaman. Filsafat adalah produk manusia. Dia menarik kesimpulan dari bukti-bukti empiris. Tetapi kita tidak menerima informasi manusia, kita mendapatkan pewahyuan firman yang ada di Alkitab. Dan filsafat selalu mendorong orang untuk mengandalkan diri, ya, mengupayakan diri tanpa bergantung kepada Kristus. Semua sistem dunia ini memberikan sebuah pengharapan. Anda dapat sukses tanpa Yesus. Anda dapat luar biasa tanpa Yesus. Pertanyaannya, betul? Ya. Tapi itu hanya sebagian kecil. Keberhasilan yang kita alami dengan usaha sendiri tanpa Tuhan memberkatinya, itu hanya bersifat parsial. Kita berhasil di sini-sini, tapi sisi lain keduduran, kacau, berantakan. Tapi kalau keberhasilan dari Tuhan itu menyeluruh. Engkau tidak kekurangan suatu pun yang baik. Seluruh aspek hidup saudara dibuat lengkap, utuh, dan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Nah, hari ini mari terus sebab dalam dialah berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan Allah. Yang penting itu dia, bukan yang lain. Dia itulah Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Yesus. Jadi fokus kita ini kepada Yesus. Katakan amin. You have been made complete. Ini dalam bahasa Yunani adalah bentuk perfect pasif. Pasif ini bukan hasil usaha kita, tapi hasil pekerjaan orang lain. Bagi kita itu hasil pekerjaan Kristus, dan perfect itu adalah sesuatu yang telah terjadi, hasilnya permanen. Jadi dengar, di dalam Yesus rohmu sudah sempurna. Tidak kekurangan suatu pun yang baik. Apa yang Yesus miliki, engkau miliki di dalam roh saudara. Jadi kebutuhan saudara untuk berkemenangan, berbahagia, terpuaskan, sudah terjamin di dalam Yesus. Dan itu ada dalam roh saudara. Mengapa saudara menghayati hidup yang lemah, rendah? Karena engkau menghayati hidup berdasarkan tadi apa yang informasi panca indera, berdasarkan apa yang kau pikirkan, kau rasakan. Ini masalah saudaraku. Maka pagi ini ketika saudara paham ini lewat tuntunan Roh Kudus, maka engkau akan menjadi orang yang berbeda. Bahkan keluargamu pun akan berubah begitu saja. Ekonomi pun akan berubah. Sekarang saudara bekerja dengan keluh kesah, dengan tekanan, pergumulan. Yang satu lagi, engkau bekerja penuh dengan ketenangan, kedamaian, kepastian, sibuk di luar tapi tenang di dalam. Yang pertama engkau sibuk dengan pergumulan, pergulatan, yang satu engkau bekerja dengan perhentian. Pilih yang nomor satu atau kedua? Hiduplah oleh roh. Maka roh Tuhan akan memberikan konfirmasi. Umpamanya saudara dibuat jengkel oleh orang-orang di lingkungan saudara. Roh Allah mulai bekerja meneguhkannya. Engkau dipanggil bukan untuk mengutuk, tapi memberkatinya. Kasihilah musuhmu. Aduh, langsung sudah mendapatkan kekuatan kesegaran yang luar biasa. Itulah sebabnya mari saudara yang kasih hidup ini kita isi dengan yang terbaik. Saudara sudah sempurna lengkap. Ya. Satu ayat lagi Ibrani 10 ayat 14 supaya tujuannya kita bisa memahami dulu. Ibrani pasal 10 ayat 14 dikatakan begini. Sebab oleh satu korban, fokusnya cuma Yesus.
oleh satu korban saja, ia telah apa? Saudara ini bukan sedang proses menuju kesempurnaan. Saudara sudah, ini bentuk perfect. Saudara sudah disempurnakan, hasilnya permanen. Jadi saudara ini orang yang sempurna, kuat, kokoh, luar biasa, tapi bisa kalah. Lah mengapa kalah? Engkau mengambil keputusan untuk kalah. Mengapa engkau tertekan, stres, depresi? Karena engkau mengizinkan mau untuk melawan tipu muslihat iblis. Engkau makhluk berdaulat. Iblis bisa menggoda saudara, tergoda atau tidak itu pilihan saudara. Ketika engkau bergantung rohnya, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi hari ini harusnya saudara melewati hidup yang manusiawi ini. Puji Tuhan, jadi roh saudara ini luar biasa. Mengapa engkau bergumul, tidak ada dalam perhentian, keresahan, kegelisahan? Karena engkau hidup menurut jiwa saudara. Jiwa saudara ini ada meresponi apa yang ada di lingkungan. Ketika lingkungan mendukung, yes. Ketika lingkungan menekan, kita rasanya hidup ini begitu menderita sekali. Belajarlah dari Paulus. Ketika dia dapat pujian, dapat sanjungan dari banyak orang. Dan ketika Paulus masuk dalam penjara, sikapnya tidak pernah berubah. Karena bagi Paulus yang penting pujian orang atau penjara. Yang penting bagi Paulus, dia selalu hidup di dalam Yesus. Makanya gereja di sini adalah betul, sisi. Ya, gereja yang berfokuskan Kristus. Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus. Karena apa? Karena banyak orang Kristen suka yang agama, bukan suka mengenal Yesus. Orang yang hanya memiliki agama, mereka memiliki dua kehidupan. Kalau di gereja rohani, kalau sehari-hari penuh egoistik. Tapi orang Kristen yang mengenal Yesus, baik di gereja, di tramwah, dimanapun, sama. Dia akan berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Mengenal Kristus ini seperti apa? Mengenal Yesus secara pribadi sebagai hayat saudara. Kalau engkau mengenal dia raja atas segala raja dan betul-betul segala ilah-ilah zamanin yang menutup pikiranmu dari Injil akan kemuliaan Kristus mulai tersingkap, engkau melihat Yesus atas segala raja, saya yakin pengabdianmu akan bertumbuh. Pelayananmu kepada dia akan bertumbuh. Kesungguhan saudara akan bertumbuh. Perjuangan saudara untuk membangun care group, kekuatan bersumber dari Tuhan akan bertumbuh. Saudara sebagai ketua care group, engkau mulai berdoa bukan sekedar saya menerima tugas. Tapi saya punya tanggung jawab untuk menggembalakan ini. Mari hari ini kita akan lihat manusia roh saudara luar biasa. Rugi ya, banyak orang sampai mati tidak mengalami Kristus dan kuasanya yang maha dahsyat. Hidupannya bergumul terus. Hari ini dengar, masa pergumulanmu berhenti. Amin. Sudah percaya? Tuhan akan menjawab saudara bagi ini. Tapi Pak Petrus, kan saya punya masalah. Nanti saya ingin tunjukkan. Mengapa? Masalah itu yang bagi seseorang menghadapi masalah stres, yang lain menghadapi masalah bisa bertumbuh. Mari rahasianya saya ingin tunjukkan pada saudara. Saudara saya ini kita ini masih hidup dalam dunia. Kadang-kadang kita menghadapi, saya tidak katakan setiap hari engkau menghadapi masalah. Wah ya, kita kelelahan saudaraku. Tuhan itu mengatur kok, mengatur semuanya baik. Tapi bagaimana saudara mensikapi masalah dan tantangan itu? Engkau belajar dari Yakobus. Justru itu adalah ujian iman, membuat aku tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Setelah saudara melihat, kembali ke slide, saudara melihat roh saudara itu sempurna luar biasa.
rohmu kuat perkasa seperti Yesus. Dasar saudaraku. Rohmu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Roh saudara ini telah didudukkan di posisi pusat otoritas Kristus. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Kristus. Dan otoritas itu telah diberikan kepada saudara. Sehingga sekarang ini tidak ada yang bisa menekan dan mengintimidasi saudara. Kalau sampai kita tertekan itu karena kita mengizinkan. Rohmu luar biasa. Amin. Amin. Engkau perlu enggak menghayati hidup yang bergumul atau berkemenangan? Ya? Lemah atau perkasa? Nanti saya ingin tunjukkan, itu hanya masalah pilihan saudara. Diberkati atau hidup dalam kutuk. Haleluya. Rumah tangga saudara bahagia atau rumah tangga saudara penuh dengan ketegangan? Makanya misi gereja adalah kasih karunia membuat keluargaku. Ada kata semoga? Kasih karunia semoga membuat rumah tanggaku bahagia. Lah semoga itu jadi kapan kenyataannya? Tidak, kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Mulai hari ini kalau engkau mengalami penyingkapan, keluargamu bahagia. Oke, dan mari kita ingin ajak terus. Sekarang next, ini sekarang mulai samping. Body, tubuh, soul, jiwa, spirit, roh saudara. Soul ini katup. Jadi roh saudara akan bisa dengan segala kuasanya yang maha dahsyat akan mengalir lewat jiwa saudara, mengalir lewat tubuh saudara, baru keluar. Sehingga sebelum Tuhan bekerja lewat saudara, Tuhan bekerja di dalam saudara. Tuhan benahi hidup saudara menjadi berkat lewat kehidupan dan lewat kuasa rohnya. Itu naturalnya seperti itu. Lah mengapa katup ini saudaraku, jiwa saudara ini bisa menutup aliran roh. Sehingga roh saudara sebagai pemenang punya kuasa yang tertinggi, punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang luar biasa. Tapi saudara bisa menghayati hidup yang lemah, kalah, dan tidak berdaya. Karena katupnya itu menutup, sehingga apa yang ada dalam roh saudara tidak bisa sampai kepada tubuh saudara. Bagaimana apa yang ada di dalam roh saudara yang oleh anugerah Tuhan sudah lengkap utuh, itu bisa mengalir menjamah jiwa saudara, menjamah tubuh saudara, dan akhirnya menjamah orang-orang yang ada di sekeliling saudara itu. Bagaimana caranya? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal ini, saudaraku yang kekasih. Supaya saudara betul-betul memahami. Ya. Setelah saudara lahir baru, hal yang penting adalah bagaimana saudara membaharui cara berpikir saudara. Yang kedua, bagaimana saudara bisa melepaskan seluruh kekayaan Allah yang tidak terbatas yang ada dalam roh saudara ini mulai keluar menjamah jiwa dan tubuhmu. Dan tiba saatnya akan menjamah orang lain lewat saudara. Bagaimana caranya? Jadi setelah saudara lahir baru ada sebuah tugas. Bagaimana engkau dipanggil untuk membaharui cara berpikir saudara. Dan sekaligus engkau baru bisa melepaskan apa yang ada di dalam roh saudara ini untuk terekspresi keluar. Makanya Paulus berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang salah memahami kata, tergoda oleh kata kerjakan. Itu sebenarnya work out. Ya. Kerjakan, di situ bukan keselamatan itu kita kerjakan, kita bertumbuh, kita kerjakan dengan usaha kita, cara kita. Itu agamawi.
Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keluarkan, ekspresikan apa yang sudah ada dalam roh saudara ini keluar. Dan hidupmu menjadi kesaksian dan akan memberkati banyak orang. Hari ini saudara kasih, ketika saudara membaharui dengan firman, makanya pentingnya saudara paham firman. Saya dorong Tuhan memberikan anugerah kepada jemaat itu bukan anugerah langsung. Lewat Bible study, lewat care group, itu alat anugerah. Tapi hati-hati, iblis mulai menyerang pikiran saudara. Tidak ada gunanya itu. Karena iblis tahu kalau saudara bertumbuh, habis sudah pengaruhnya. Dia akan coba sedemikian rupa untuk menghentikan pengejaranmu akan memahami firman Allah. Paulus berkata, setelah kamu dibangkitkan dengan Kristus, apa tugas selanjutnya? Carilah perkara-perkara di atas, supaya saudara membaharui konsep pikir. Kalau pikiran saudara tidak dibaharui, maka kekayaan Allah yang ada dalam roh saudara, bahkan banyak orang sampai mati, kekayaannya tidak pernah terekspresi keluar. Bayangkan betapa ruginya. Saya sebagai gembala sidang, saya tidak mau rugi dong. Saya tidak mau usaha sia-sia. Saya berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan rencanakan tergenapi. Nah, mari kita akan lihat secara praktis. Ini saya berikan fondasi dasar pemahamannya supaya saudara bisa memahami. Lah, terus bagaimana sekarang saudara mengalami anugerah Allah yang luar biasa? Bagaimana saudara mengalami kehidupan dan kuasa Tuhan itu mulai mengalir. Jiwa saudara tidak layu. Jiwa saudara tidak resah, tidak gelisah, tidak khawatir. Mengapa? Caranya bagaimana? Pikiran saudara dibaharui. Bukakan Roma 8 ayat 5. Disinilah kuncinya. Sangat-sangat sederhana sekali. Roma 8 ayat yang kelima berkata seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal dari roh. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Maut itu ya resah, gelisah, khawatir. Jadi saudaraku jangan pernah kalahkan situasi dan keadaan. Saya resah ini karena keadaan. Lah kita ini di dunia saudaraku tidak ada tempat yang ideal. Ya. Saudara diberi kesempatan anugerah Tuhan sibuk dalam dunia kerja. Itu juga anugerah. Tapi saudara bisa melakukannya penuh dengan ketenangan, kedamaian, kepastian hidup. Tapi engkau juga bisa melakukan dengan kerisauan dan kegelisahan. Ada orang yang sharing sama saya, Pak. Aduh, saya stres dengan pekerjaan saya. Saya tanya, pendapatanmu, gajimu bagaimana? Besar kan? Besar. Susah-susahnya dalam bekerja lebih susah orang yang tidak punya kerja. Itu menjalani hidup panjang sekali sehari itu. Saudara yang sibuk kerja itu cepat sekali. Tahu pagi, tahu sore, tahu pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Tapi saudara harus mengukur ini dari sisi manusia saja. Engkau kerja sibuk, banyak tekanan, tantangan, tapi ada kompensasi. Engkau punya keuangan yang baik. Nah, hari ini saya akan berikan rahasianya bagaimana engkau kerja keras. Tantangan ada, tapi engkau penuh damai sejahtera. Ini rahasia bagi saudara. Ya. Itu pelayanan pendeta itu seperti itu. Saudara kalau pergi ke dokter, selesai periksa apa yang kau katakan? Selesai diperiksa apa yang kau katakan dengan dokter?
Jangan-jangan tidak ada yang pernah pergi ke dokter. Engkau jadi dokter diri sendiri. Sudah berkata, berapa? Dok. Sudah datang ke konselor juga berapa? Ke psikiater juga begitu. Engkau dengar khotbah yang luar biasa ini, engkau salaman di depan, berapa Pak Pendeta? Ini bukan profesi, ini panggilan saudara. Ini merubah hidup saudara total dan bersifat kekal. Haleluya. Paling tidak begini Pak Pendeta. Senin malam saja ke Mbah Tolok. Ya, minum jahe. Aku sudah banyak jahe di rumah. Saudaraku yang kekasih, coba saudara lihat. Saudara harus bersyukur, berterima kasih mendapatkan anugerah di tempat ini. Ya. Saudara datang ke tempat saya konseling, kau pulang selesai masalahnya. Ya. Yang terbaik yang kau ucapkan, terima kasih Pak Petrus. Ya, selamat pulang, sehat, bahagia. Setelah bahagia, lupa Pak Petrus lagi. Itu cuma di sana, di sini baik semuanya. Contoh saya itu haru. Kita akan mau ada acara jalan-jalan. Ini kelompok kaum bapak-bapak ini, membangun komunitas. Anak-anak rohani ada yang langsung cari tempat itu. Ada yang berkata begini, saya tidak akan ikut itu. Kalau Pak Pendeta ikut naik sepeda motor. Mengapa? Karena jalannya naik turun. Kasihan Pak Gembala. Saya dalam hati saya terima kasih Tuhan. Ternyata jemaat saya ada yang sayang. Selanjutnya banyak yang sayang. Kalau engkau sayang sama saya, jangan pernah datang ke rumah bawa emping kacang. Jagai supaya pendeta saudara bisa bergerak lincah, saudaraku. Ya, saya bersyukur karena saya terus mendoakan. Saya ini merasakan apa yang saudara rasakan. Lah, mengapa sebabnya? Terus tadi, ya ayat yang ke Alkitab tadi, ya Roma 8. Ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging apa? Kuncinya di mana? Pikiran. Disinilah sumber peperangan, tempat peperangan yang terjadi. Maka butuh pembaharuan. Kegelisahan saudara di sini, keresahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tidak bahagia, tidak puas. Ada di sini. Ada di sini. Lah saudaraku, saudara sekarang tahu. Indikasi kalau saudara sakit panas, saudara tahu ini indikasi flu atau sakit apa, itu ada tandanya. Nah, sekarang ada tanda, apakah saudara hidup menurut roh atau daging, tandanya sederhana. Ingat, bukan situasi yang membuat engkau. Tapi bagaimana saudara hidup menurut daging atau menurut roh. Ketika engkau menurut daging, hasilnya maut. Maut itu ya tadi, gelap, resah, kehilangan pengharapan, resah, oh haleluya. Rasanya penderitaan hidup ini penuh beban, penuh tantangan. Dulu saudara berpikir, aku nanti kalau punya duit banyak bahagia. Belum menjawab. Engkau punya uang banyak juga belum bahagia. Lah hari ini, engkau punya banyak atau tidak punya banyak, bagaimana engkau bahagia? Hiduplah menurut roh. Bagaimana engkau kerja dapat tantangan yang banyak, tapi engkau penuh damai dan menjalankan penuh sukacita. Hiduplah menurut roh. Jangan mencoba mengubah situasi, kita tidak punya kuasa, tapi ubahlah cara berpikir saudara. Bagaimana sekarang ini? Pikiran ini jadi kita mengerti
Saudara, maut atau hidup memiliki vitalisasi hidup, memiliki semangat, sumber yang berkelimpahan, gairah hidup, dan damai sejahtera, hidup menurut roh. Jadi hidup menurut roh tadi, kembali ke slide, kita akan lihat, lah ini katup ini. Ketika katup ini saudara buka, pikiran saudara dibaharui sebagaimana firman, dan engkau mulai mempercayai firman yang saudara pahami sebagai bukti realita hidupmu yang baru, terlepas dari apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa, engkau sedang hidup menurut roh. Itu artinya engkau membuka katup. Seluruh kekuatan yang ada di dalam roh saudara akan bergerak keluar, akan menenangkan batin saudara, akan berikan damai di tengah-tengah goncangan hidup. Kuncinya ada di sini. Daud berkata, tujukanlah matamu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan engkau tidak malu tersipu-sipu. Firman Allah. Arahkan hidupmu pada firman. Saya lihat kadang-kadang kita ini harus terus dibawa dalam anugerah Allah supaya kita ini menjadi pancaran firman. Istri-istri, apakah engkau berfungsi sebagai firman ketika suamimu ada kata-kata saudara, sikap saudara, mencerminkan firman. Artinya begini, engkau bukan melihat negatif, bukan melihat kesalahan masa lalu, tapi kau lihat suamiku ciptaan baru, suamiku penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Memang keadaannya seperti itu. Harusnya suami ketika engkau melihat sikap istri, pandangan istri, istrimu adalah pantulan firman. Jangan seperti kaca perias. Ketika kau melihat berkaca di kaca perias, seluruh kelemahan, jerawat, mulai keriput-keriput yang ada kelihatan. Tapi ketika kau melihat cermin firman Allah, engkau melihat dirimu yang sejati, yaitu seperti firman, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, kamu adalah lebih daripada pemenang. Kamu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, katakan amin. Nah, kalau ini terjadi di dalam care group juga begitu, kita ini menjadi pancaran firman. Saya yakin tidak berapa lama jemaat ini akan mengalami ledakan yang luar biasa. Rumah tangga akan mengalami ledakan yang luar biasa. Ya, kadang-kadang waktu SD, SMP, SMA, siapa yang nilai sejarahnya paling banyak, paling baik? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ibu-ibu itu loh, wah ahli sejarah. Kesalahan suami 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Waduh, ingat seluruh saudaraku. Itu namanya kalau bahasa Jawa koco brenggolo. Engkau bukan kaca firman. Mungkin suamimu tidak sempurna, tapi di dalam Yesus sempurna. Amin. Ketika engkau memperkatakan, engkau mulai meneguhkan, menguatkan, suamimu berubah. Haleluya. Bagaimana? Ibu-ibu, sekali-kali perlu survei ya di sini, tapi tanpa nama. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, bapak-bapak, ketika kau dekat dengan istrimu, senang atau tidak? Jawabannya adalah semoga. Wah, itu membutuhkan pergumulan yang lebih panjang lagi, saudara kasih. Saya terus doakan, saudara. Sehingga kalau ngobrol dengan pasangan itu menyenangkan gitu loh ya. Harusnya saya ngobrol sama istri saya itu menyenangkan. Tidak boleh saya ngobrol dengan istri orang lain menyenangkan, tapi dengan istri sendiri pergumulan. Itu bahasa Jermannya mboten sae. No good.
Nampaknya saudara tersentuh hatimu. Haleluya. Mari, lihatlah dirimu dari apa kata firman. Jangan melihat dirimu dari masa lalumu, kelemahanmu begini tidak. Lihatlah dirimu dari firman. Ibu-ibu, engkau wanita yang penuh kemuliaan Yesus. Amin. Para suami, bapak-bapak, engkau bapak-bapak yang setia, yang penuh kemuliaan Tuhan. Saya ngomong siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan jawab. Saudara harus bisa membedakan antara bapak dan ibu, saudaraku. Jadi mari kita lihat, kita bangun diri kita sendiri. Engkau orang yang excellent di hadapan Tuhan, katakan amin. Rohmu. Lah, pikiranmu harus melihat rohmu seperti apa informasi firman. Hari ini saudaraku, saudara ini orang yang sempurna, pemenang, penuh perkasa. Tapi engkau bisa lemah, bisa tersandung. Pagi ini bangkit dari semua keterpurukan. Ini loh rahasianya itu di sini. Ketika engkau berfokus firman, ya, berfokus kebenaran, merenungkan kebenaran. Oh, itu ketika saudara melakukan hal itu, apa yang terjadi saudaraku yang kasih? Engkau sedang menyalakan terang. Ya, di dalam saya akan menjelaskan lebih jauh nanti. Iya, oke. Ya, di sini kita hidup menurut roh atau daging, nanti saya ingin jelaskan supaya saudara bisa memahami kebenaran ini. Iya. Di mana saudara dan saya mengalami perubahan yang natural gitu. Kita hidup menurut daging atau roh, kuncinya di pikiran, udah saya jelaskan. Terus selanjutnya adalah kita akan lihat roh bertentangan dengan daging, yes. Saudaraku, saudara jangan mencoba mengatasi kedagingan dengan usaha saudara. Pasti gagal. Lah, roh sama daging itu bertentangan. Roh saudara itu terang. Terang itu ada kasih, sukacita, pengharapan, damai, sifat-sifat Kristus. Daging saudara ini lemah ya, dosa, egoistik, tidak puas, tidak bahagia, semua. Jadi ada dua. Roh saudara terang, daging saudara gelap. Kalau saudara jangan mencoba untuk mengusir yang gelap, tidak bisa. Kalau engkau di ruangan dan ruangan saudara gelap, kebetulan PLN mati. Atau saudaraku malam gelap, caranya supaya kegelapan itu pergi, yaitu dengan apa? Menghidupkan lampu. Biang, kegelapan pergi. Ketika saudara menyentuh roh saudara, melihat roh saudara, memfokuskan roh saudara seperti informasi firman Allah, engkau sedang menyalakan terang. Dan ketika terang itu menyala, dominasi daging dihancurkan. Makanya hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Disitulah. Jadi saudaraku lama-lama menjadi spontanitas. Ketika saudara menghadapi masalah, engkau fokus kepada Kristus, engkau fokus kepada firman Allah. Ketika saudara rasanya marah begitu, tahu-tahu Roh Kudus mengkonfirmasi, engkau harus mengalirkan belas kasihan, kemurahan, kasih, kebaikan, kebajikan, kerendahan hati. Tadinya kita ingin rasanya marah, buah roh adalah penguasaan diri. Ada anugerah, ada kekuatan yang harusnya engkau meledak, tapi engkau bisa dengan tenang, bisa dengan damai. Makanya saudara, larilah pertama-tama kepada Tuhan di dalam saudara, larilah kepada firman, dan firman itu bukti. Nah sekarang, seperti saya hubungkan kemarin, di dalam dunia kerja saudara, rasanya kayak kutuk, katakan firman. Tuhan mengubah kutuk menjadi
Sehingga di tempat kerja saudara ini engkau betul-betul bertumbuh secara rohani luar biasa. Dengan apa? Ketika saudara mau bekerja, kau berdoa dulu. Dan sehari-hari engkau selalu hidup menurut roh. Kau melihat, mungkin kau melihat orang-orang menjengkelkan saudara. Engkau mulai merenungkan firman. Bahwa itu semua kata Yakobus anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena ujian terhadap imanmu. Ini ujian iman. Supaya saudara betul-betul hidup dengan iman, hidup dengan iman itulah ketaatan berdasarkan iman. Engkau mengekspresikan Kristus. Disitulah situasinya sama, tapi hidupmu berubah, sikapmu berubah. Inilah saudara kasih, dan ketika saudara melihat firman, engkau menyalakan terang, dan roh engkau melihat roh saudara seperti firman Tuhan katakan. Wah, luar biasa. Yang jadi masalah adalah engkau menutup katup itu tadi. Katup sudah tutup dengan cara apa? Pikiran saudara menyatu dengan tubuh. Pikiran saudara mulai menarik kesimpulan, iya aku susah. Buktinya adalah apa yang kulihat, aku dengar, aku rasa. Menurut pikiranku, perasaanku, aduh susah, gelisah, berat. Ketika engkau memfokuskan pikiranmu kepada situasi, keadaan, apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa, engkau sedang hidup menurut daging. Otomatis susah. Jadi hari ini yang membuat engkau bahagia, itu bukan situasi dan keadaan. Yang buat engkau bahagia, apakah engkau hidup menurut roh atau daging? Yang buat engkau rasa gelisah bukan situasimu, bukan. Yang buat engkau maut mengalami kekalahan itu adalah engkau hidup menurut daging. Pikiranmu terus berfokus kepada panca indera, pada hal-hal yang ada sekeliling saudara. Jadi hari ini, saudara dan saya punya potensi bahagia. Karena Yesus di dalam saudara, jawaban di atas segala jawaban. Luar biasa. Perjuangan saudara dan saya adalah melawan tipu muslihat iblis. Iblis selalu menipu, melawan firman Allah. Saudaraku, ketika iblis di Taman Eden, bagaimana iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa. Seandainya ya, ini seandainya, ini hanya ilustrasi. Saudara, dikirim ke Taman Eden belum ada orang kecuali Adam dan Hawa. Bagaimana kau bisa menjatuhkan Adam? Dengan godaan berzina belum ada wanita lain. Godaan uang, sistem pertukaran lewat uang belum ada. Godaan apa ya? Tidak bisa digoda, tapi iblis pintar. Dia berkata gini, hei kamu belum lengkap, masih ada yang disembunyikan Tuhan. Makanya kalau kamu makan buah itu, kamu kan seperti Allah. Iblis juga pakai sistem agama, engkau belum lengkap, engkau belum sempurna, engkau belum baik, engkau belum seperti yang seharusnya. Dengar itu tipu daya iblis, Alkitab katakan engkau sudah sempurna. Amin. Sudah lengkap, utuh selama-lamanya. Berdiri di atas otoritas. Engkau sudah memiliki otoritas. Engkau mungkin rasa lemah karena pikiran saudara tertuju kepada panca indera. Bukan tertuju pada firman. Firman engkau sudah hidup dalam kuasa roh, otoritas roh. Engkau bisa memerintah hidup ini seperti seorang raja. Itulah rahasia yang hidup bisa mengalahkan, menaklukkan dominasi daging. Sehingga saudara hari ini kita melawan tipu muslihat iblis. Wah saudara didorong, kamu harus bisa lebih bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Bertumbuh itu pikiran menjadi makin rohani, engkau makin menaruh pikiran saudara, iman saudara kepada apa kata firman. Maka yang terpenting itu firman, pemahaman firman. Ya. Saya diam-diam selalu tanya sama istri saya, bagaimana yang datang? Pendalaman Alkitab, ya ada yang tambah 1, 2, 3. Puji Tuhan akan tiba saatnya seluruh jemaat terlibat dalam Bible study. Kok yang amin cuma 3? Saya harap seluruh jemaat terlibat dalam Bible study. Tapi Pak saya sudah tua, justru umur tua lebih cepat baik.
Karena itu usia emas. Ya. Umur tua itu saya katakan umurnya usia emas. Karena tidak berapa lama menerima panggilan ilahi. Jadi bekali dulu. Kejar ketinggalan yang saudara sudah menghabiskan waktu hanya untuk diri sendiri yang tidak bermanfaat itu. Kejar waktu yang ada ini. Gitu dong. Ya. Jangan saudara santai, tenang, tunggu. Kayak tinggal di terminal, tunggu nanti mati. Masalahnya saudaraku, Alkitab mencatat, saya khotbahkan, banyak orang yang mati menyesal di surga menangis. Karena seluruh kekuatan kuasa Yang Maha Dahsyat tidak pernah terekspresi. Tertutup oleh jiwanya yang selalu berfokus kepada yang sekelilingnya. Ini kerugian yang amat besar. Saya sebagai gembala sudah tidak ingin jemaat saudara menjadi miskin di dalam kekekalan nanti. Dengan mengalami pembaharuan pikiran dan terus berfokus kepada firman Tuhan, saudara sedang melepaskan kehidupan dan kuasa Allah bekerja lewat saudara. Ya. Kalau tubuh bekerja lewat panca indera, kalau jiwa bekerja lewat apa yang kau pikirkan, kau rasakan. Kalau roh bekerja lewat iman. Iman adalah kekuatan roh untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah yang saya dorong, iman harus kuat. Kalau enggak loyo, saudaraku, banyak hal dunia ini yang memberikan loyo. Betul. Ya. Banyak hal-hal. Ya. Saya ketika biasa tidur ditemenin istri, ada istri. Saya bisa terbayang, saudaraku. Masa lalu saya ketika saya di dalam kamar. Saya duduk di atas daun pisang. Semalam-malaman. Itu berapa kali saya lakukan untuk kekuatan tenaga dalam. Itu muncul, saudaraku. Dan iblis bisa berkata, aku sekarang akan menyerang engkau. Sehingga 2 hari itu tidur paling-paling 2 jam, 3 jam. Tapi itu latihan dari Tuhan. Iman saya harus makin kuat, makin kuat teguh. Bagi saudara yang tidak punya magic masa lalu, tidak ada masalah. Bagi saya ini ada kepekaan khusus ya, yang tidak bagus. Ya, karena saya dulu memang bergaul dengan hal yang tidak bagus. Bersyukurlah saudara yang dari kecil tidak mengenal dunia setan. Yang sudah kenal adalah dunia Tuhan, dunia rohani. Itu lebih bagus, lebih baik. Dan saudara yang pernah mengalami hubungan dengan magic, mantra, bacaan, datangin saya dan minta dilepaskan. Kalau tidak itu nyusahin. Saya banyak melihat orang yang matinya susah gara-gara dia tidak mau melepaskannya. Yang terakhir ada di Mamasa. Bulan Desember saya datang. Ada seorang bapak dulu ini sangat amat kaya. Dia punya hotel, 2 hotel dan tanahnya luas, kerbaunya luas. Tapi dulu, itu tidak ada orang yang berani. Dan dia punya magic, punya kekuatan begitu. Dan saya bilang suruh lepasin gitu ya cuma ya magicnya dikasihkan anak-anaknya. Tapi hari itu saya katakan Tuhan, gue bekerja karena menjawab hamba-Mu. Demi nama Yesus, semua perjanjian, ikatan kami patahkan dalam nama Yesus. Sejak saya berdoa, dipantu oleh pendeta Domingus, itu bapaknya Oti, itu langsung turun dipanggil Tuhan. Jangan ya saudara kasih. Saya pernah itu dekat sini, karena dulu dia mantan tentara, pernah puasa 40 hari. Dia tidak bisa mati hanya istilahnya bahasa asingnya itu ngatang-ngatang di tempat tidur. Waktu saya datang itu cuma matanya lihat begini. Begitu saya doakan demi nama Yesus, semua perjanjian kami butuhkan, keluar. Dia begitu. Saya pulang, saya bilang sama saudaranya, tunggu. Akhirnya mati. Saudara pengen matinya cepat atau lama?
Ya lama dong, nanti dulu. Tapi kalau prosesnya itu cepat itu. Ya. Saya bicara kematian itu tidak menakutkan, karena mati itu adalah untung. Tapi saudara jangan pengen mati karena putus asa. Ya, karena memang pulang. Ini realita, ini fakta. Dan bapak-bapak 60 tahun ke atas, saya dorong untuk ikut Odema. Saya larang keras pemuda remaja ikut Odema. Nanti yang khotbah bingung dan stres. Oke Tuhan, pagi ini saudara diberkati Tuhan. Saudara ini orang biasa atau luar biasa? Kalau begitu hari ini engkau menjalankan kehidupan, bekerja, berbisnis. Engkau melakukannya penuh dengan sukacita. Engkau keluargamu penuh diberkati Tuhan. Katakan amin. Anak-anakmu diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Seluruh kekuatan Allah yang di dalam saudara ketika kau memandang, memperkatakan firman, keluar akan mengubah semuanya. Mungkin lingkunganmu menjengkelkan saudara. Adanya saudara dipakai, berkati mereka. Tuhan bisa mengubah semak duri menjadi pohon durian. Oh, kok angel men saudara yang kasih ya. Bahan pohon sanubar. Justru Pak, tapi ya kan masalah saya kan orangnya kok angel-angel. Justru orang yang susah itu dengan kehadiranmu engkau perkatakan firman, Tuhan mengubah mereka. Engkau menjadi agen perubahan. Tuhan menolong memberkati pemain musik untuk menyiapkan diri. Mari kita akan nikmati perjamuan kudus pagi hari ini.